Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang para pejuang cuan. Gimana kabar kalian? Semoga kalian sehat semua dan saya doakan sukses semua buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan jangan lupa ya kan kawan, tetap secangkir kopi harus selalu ada buat menemani di petang kali ini teman-teman melihat rekondisi daripada market cryptocurrency yang dimana kalau kita lihat bersama teman-teman ya bikin nangis dalam hati ya kan. Karena kondisi market belum ada perubahan yang ya mungkin bisa kenaikan yang cukup lumayan gitu ya, belum ada gitu teman-teman ya. Nah, jadi di kesempatan petang kali ini teman-teman ada informasi tentang B-Rise ya, sedikit informasi lah ya gimana perkembangan dari Bitget B-Rise kali ini teman-teman ya. Kalau kita lihat daripada price-nya sendiri teman-teman, per video ini dibuat ya, dia mengalami penurunan 2,46%. Oke ya. Jadi memang kalau kita lihat secara overall ya, secara mingguan lah ya, memang dia cenderung turun ya teman-teman, cenderung turun, dimana memang kondisi market yang tidak mendukung dengan keadaan yang seperti ini teman-teman ya. Coba saja kemarin yang lagi hype yaitu token Bong ya, token meme-nya Solana di mana naik sampai ribuan persen ya teman-teman, dan saya yakin ya ketika Bong tersebut hadir pada momentum market yang benar-benar bullish, saya yakin akan lebih dari itu untuk kenaikan daripada Bong ya. Nah, itulah sebagai gambarannya teman-teman. Nah, kalau kita lihat perkembangan daripada price-nya sendiri teman-teman ya, ini pelan tapi pasti untuk Bitget price ini teman-teman ya. Nah, oke, kita beranjak ke exchange price teman-teman, di mana di sini sudah ada beberapa token atau koin ya yang listing ke dalam exchange atau platform Bitget B-Rise ya. Tinggal dia didaftarkan saja ke CoinMarketCap nanti untuk Bitget exchange ini teman-teman. Mungkin nanti ketika sudah banyak aset yang listing ke dalam Bitget B-Rise ini teman-teman ya, kemungkinan besar nanti dia juga mampu bersaing lah dengan exchange-exchange pendahulunya ya teman-teman. Yang penting apa? Jaga kualitas, jaga kepercayaan para investor. Itu aja kuncinya teman-teman ya. Jika ada kendala segera di progress gitu. Itulah yang mantap jiwa gitu. Nah, jadi perkembangannya di mana Baby Doge dan Shiba ya. Baby Doge kemarin baru listing ke exchange-nya Bryce. Nah, yang di sini yang saya bilang pelan tapi pasti, di sini pairingnya sudah mulai menggunakan Bryce ya, meskipun di sini pakai USDT juga gitu ya untuk Shiba, untuk Baby Doge gitu teman-teman. Tapi setidaknya Bryce ini digunakan juga untuk pairing ya. Seiring lambat lautnya waktu nanti teman-teman, saya yakin ya akan banyak aset atau akan banyak token atau koin nantinya yang akan dipairing dengan Bitget Price teman-teman ya. Itu salah satu hal yang cukup positif untuk perkembangan daripada Bryce teman-teman. Saya yakin ya nanti akan banyak aset yang dipairing dengan Bitget Price. Oke teman-teman, kita beranjak ke sini ya, ke BScan, dimana kalau kita lihat untuk holder daripada Bitget B-Rise ada sedikit peningkatan juga ya teman-teman untuk holdernya. Dan kalau kita lihat teman-teman untuk segi transaksi yang terjadi di Bitget atau B-Rise ini teman-teman, bisa kalian lihat lumayan rame juga ya teman-teman ya. Nah, jadi kalau kita lihat bersama teman-teman, ini hitungan menit juga ya teman-teman, hitungan menit di sini ada transaksi untuk B-Rise. Nah, kalau kita lihat dari holder atau kita cek untuk dead wallet daripada Bitget B-Rise ini teman-teman ya, kita juga perlu melihat segi pembakaran yang dilakukan oleh price teman-teman ya. Nah, kalau kita lihat bersama di sini teman-teman ya, kalian bisa melihat sendiri. Nah, ini 11 menit, 34 menit, 37 menit, 43 menit ya teman-teman. Di sini ada pembakaran yang terjadi di price teman-teman. Nah, di sini walaupun kalau kita lihat pembakaran yang terjadi ini teman-teman hitungan puluhan juta, ini adalah hitungan per menitnya teman-teman ya. Intinya bukan per menit sebenarnya ya, beberapa menit sekali gitu teman-teman ya, kadang 1 jam sekali ya. Intinya kalau kita lihat dari segi burn yang terjadi di Bryce ini lebih kenceng ya, lebih kenceng dibandingkan dengan Shiba Inu ya. Memang kalau perihal burn, Bryce lebih kenceng daripada Shiba Inu, terlihat dari segi transaksi atau segi pembakaran yang terjadi saat ini teman-teman ya. Nah, tapi kalau masalah harga ya memang lebih tinggi Shiba Inu teman-teman ya. Dan mungkin nanti Shiba juga akan mengalami kenaikan ketika Shibarium itu rilis. Oke, nah jadi kalau buat Bryce sendiri teman-teman, saya nggak panik lah, nggak
nggak apa ya, bisa dikatakan nggak terlalu pusing gitu dengan nge-hold brace. Karena apa? Di satu sisi teman-teman, di satu sisi perkembangan progres yang dikerjakan oleh brace ini sangat cepat ya. Di satu sisi itu, di satu sisinya lagi di mana semua project yang ada di brace ini dikerjakan semua gitu teman-teman. Utilitas sudah mulai terbentuk ya kan. Terus banyak lah ya proyek-proyek yang sudah diluncurkan oleh Brace ini teman-teman. Salah satunya Pybris, terus blockchainnya, terus exchange-nya ya kan. Itu sudah menandakan keseriusan seorang developer terhadap aset tersebut gitu teman-teman ya. Karena apa? Membuat blockchain juga nggak mudah ya kan. Membuat gateway pembayaran juga tidak mudah gitu teman-teman, apalagi membuat exchange ya. Exchange itu bisa dikatakan itu biaya pembuatan exchange itu sangatlah mahal gitu teman-teman. Masa iya dia mau buang-buang duit untuk ninggalin projectnya, kan nggak mungkin gitu teman-teman. Kalau si Brace ini mau scam mau apa, itu berarti sudah dari dulu dia nggak bakal ngeluarin exchange-nya gitu teman-teman, nggak bakal ngeluarin blockchain-nya ya, nggak bakal ngeluarin gateway pembayarannya gitu teman-teman ya. Jadi tetap santai dengan berita-berita yang beredar di luaran sana gitu teman-teman ya. Melihat dari mana kegiatan yang terjadi di Brace ini teman-teman, saya kira masa depan dari Brace ini cukup bagus gitu teman-teman ya. Nah, kalau kita lihat dari Briscan teman-teman, kalian bisa ngecek sendiri ya waktu blok rata-ratanya, jumlah blok, jumlah transaksi, ya alamat dompet ya. Dimana di sini ya teman-teman, kalian bisa melihat sendiri untuk alamat dompet ya. Kalian bisa melihat di sini sudah 488,3 ribu ya, dan di sini jumlah bloknya sudah 1,8 juta, jumlah transaksinya sudah 10 juta. Ini menandakan apa? Banyak orang atau banyak holder yang menggunakan jaringan mainnetnya si Bitget Brace ya. Ketika jaringan mainnet suatu aset itu digunakan, maka itu akan semakin bagus lagi untuk kedepannya gitu teman-teman ya. Jadi buat teman-teman semua, jangan panik dengan harga Brace yang sekarang ya, jangan panik dengan harga Brace yang sekarang ya. Karena apa? Kita melihat dari progres yang dikerjakan saat ini teman-teman ya, dimana dia juga akan meluncurkan versi aplikasi Android untuk Bitget Exchange-nya ya teman-teman ya, paling lambat itu di akhir bulan ini gitu ya. Itu menunjukkan keseriusan juga, dan saya yakin teman-teman, menurut saya loh, tapi ini jangan dijadikan patokan ya. Menurut saya pribadi, Brace ini kalau untuk meranah ke harga ribuan ya, puluhan rupiah lah, itu masih possible teman-teman, masih possible. Dengan apa? Dengan adanya pembakaran rutin seperti ini ya, walaupun pembakarannya tidak terlalu boom banyak gitu teman-teman. Nah, pembakaran yang bisa membakar jumlah banyak itu ketika harga Brace ini naik. Ketika harga Brace ini naik, jumlah pembakaran yang terjadi akan meningkat teman-teman. Kalian bisa lihat ketika Brace ini mengalami kenaikan, kalian cek di dead wallet Brace, pasti pembakarannya melonjak gitu teman-teman ya. Jadi kalau menurut saya pribadi, untuk menyentuh ke harga Rp1, Rp2, Rp5 dan seterusnya masih possible teman-teman ya, dimana progres yang dikerjakan juga bagus ya kan. Terus pembakaran jalan gitu teman-teman ya, semakin supply-nya menipis ya, kemungkinan besar lambat laun harganya juga akan naik gitu teman-teman. Oke, mungkin ini dulu perihal Brace, semoga sedikit membantu dan salam cuan.